Dan kita sudah sepakat bahwa PK kita jalankan dan kami sudah mengumpulkan semua. Kita bisa yakini bahwa ini memang dari kita itu adalah memang CCTV yang tidak lengkap dan ada yang diduga rekayasa. Untuk itu kami sudah siap dengan ahli untuk menjelaskan di mana sebenarnya dugaan rekayasa itu. Ya, jadi peristiwa-peristiwa yang seakan-akan Jessica itu memasukkan racun ke dalam gelas itu ternyata itu betul-betul berdasarkan keterangan ahli kita itu adalah betul-betul dugaannya rekayasa. Kasus ini juga betul-betul harus mendapat perhatian dari Mahkamah Agung nanti. Ya, di samping seperti kita tahu bahwa saksi-saksi yang melihat tidak ada, ya, di samping juga mengenai otopsi tidak pernah ada, tapi bisa dinyatakan orang mati karena sianida. Pada kasus CCTV Jessica, data awal diekstraksi oleh karyawan Cafe Olivier yang tidak memiliki kompetensi sama sekali dalam melakukan proses ekstraksi data sesuai dengan prosedur yang direkomendasikan oleh sejumlah literatur penyelenggara pelatihan dan sertifikasi digital dan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kita akan membahas tentang berita atau tentang kasus-kasus ya teman-teman ya. Tapi yang mau saya suarakan kali ini yaitu tentang kebenaran dan tentang keadilan untuk anak bangsa ya. Teman-teman, jadi di sini kita akan membahas seseorang yaitu Bang Rismond Sianipar. Ini sangat berapi-api sekali dalam setiap hari-harinya. Beliau tidak pernah telat membuat sebuah konten ya. Beliau selalu bergelora ya, menyuarakan kebenaran ya, menyuarakan keadilan untuk seseorang. Salah satunya yaitu tentang Jessica Kumala Wongso. Tentunya teman-teman tahu siapa Bang Rismond Sianipar. Beliau adalah seorang ahli digital forensik yang dulu didatangkan di persidangan saat sidang Jessica Kumala Wongso atau saat peradilan Jessica Kumala Wongso. Beliau dihadirkan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso untuk sebagai ahli, yaitu ahli digital atau ahli forensik digital untuk menganalisa sebuah CCTV yang dihadirkan di persidangan. Tapi di saat persidangan tersebut, teman-teman pasti jika pernah menonton video di persidangan tahun 2016 saat Bang Rismond Sianipar itu dihadirkan, ya di situ ada beberapa ya pertentangan antara kuasa hukum Jessica Kumala Wongso sama jaksa penuntut umum di situ ya. Jadi ada apa sih sebenarnya ya? Kita tonton dulu ya sekilas videonya, pernyataan-pernyataan atau saat Bang Rismond Sianipar dicecar oleh jaksa penuntut umum. Outputnya menjadi jangan disimpulkan dong, ini. Jangan disimpulkan, jangan artinya, jangan begitu. Tanya aja. Loh, kalau artinya itu disimpulkan, itu kesimpulan. Ya, oke. Mungkin seperti ini pertanyaannya. Apakah dari YouTube tadi yang saudara sampaikan, ya kan? Kan tadi saya bilang itu ada distorsi, saudara cerita, ya kan? Nah, distorsi itu berpengaruh tidak terhadap analisa saudara? Tanpa data dari YouTube pun kita telah temukan konsistensi di 3 file dari Tapi stasiun kenapa TV. Saudara harus pakai YouTube? Ingin tahu. Oh, ingin tahu. Ya. Apakah itu standar juga? Apakah saudara dapat izin dari YouTube? Alah, saya kira nggak relevan yang mulia. Ini karena nggak relevan mulia. Saya tidak mau jawab yang mulia. Artinya bukan relevan. Artinya ini proses peradilan yang perolehannya juga harus resmi. Kalau seandainya perolehan data yang kita sampaikan seperti ini diperoleh dengan asal-asalan, tentunya masih kita bisa perdebatkan. Jaksa penuntut umum mengatakan perolehannya harus resmi. Rismond Sianipar sering mengatakan, apakah flash disk yang berisi dari beberapa file CCTV tersebut juga resmi dan apakah dijamin keasliannya di flash disk yang berisi barang bukti CCTV. Seperti itu. Jadi saat di persidangan, Bang Rismond Sianipar menduga bahwa ada sebuah dugaan ya, tampering, ada sebuah dugaan modifikasi ilegal di situ. Kita menduga adanya perbuatan tampering. Tampering adalah suatu kegiatan pemodifikasian ilegal yang ditujukan untuk tujuan-tujuan tidak baik dalam dunia digital forensik. Jadi Bang Rismond Sianipar intinya meragukan keaslian CCTV tersebut. Itu seperti itu ya. Itu menurut Bang Rismond Sianipar.
Dan untuk jaksa penuntut umum itu sangat meyakini, tentunya wajar dari pihak Jessica Kumala Wongso sangat meragukan ya, diduga ada sebuah kejanggalan. Akan tetapi ini menjadi perdebatan dan menjadi sebuah polemik ya di masyarakat luas ya, di media sosial. Ini sangat gaduh di beberapa bulan yang lalu ya. Bahkan berita ini sangat viral sekali. Teman-teman pasti tahu berita Jessica Kumala Wongso atau kasus Jessica Kumala Wongso ini sangat viral sekali di masa-masanya ya, di beberapa bulan yang lalu setelah tayangnya film dokumenter di Netflix. Di saat film yang di Netflix itu menjadi rame dan viral ya, disitulah beberapa masyarakat, netizen, dan mungkin para pakar juga menemukan dan menilai di situ ada dugaan-dugaan kejanggalan-kejanggalan di situ ya. Dan tentunya ini menjadi viral. Setelah viral ya, akhirnya ya menjadi pembicaraan dan menjadi polemik dan menjadi gaduh di masyarakat. Ada beberapa ahli yang diundang di podcast, ada beberapa pakar hukum yang diundang di podcast, kan gitu ya teman-teman ya. Itu pada diundang dan ada juga yang diundang sampai di televisi dan sudah ramai berita itu. Akan tetapi tidak mendapatkan atensi dari pemerintah karena memang apa teman-teman? Kasus ini sudah ingkrah dan sudah mengikat ya. Sudah putusan hakim ini sudah mengikat ya vonis tersebut dan sudah ingkrah. Tentunya langkah-langkah yang harus ditempuh jika ingin ya, jika ingin mencari keadilan buat Jessica Kumala Wongso, walaupun dulu itu memang sudah divonis dan sudah diadili, akan tetapi rasa kepuasan masyarakat, rasa kepuasan dari kuasa hukumnya, dari keluarga Jessica Kumala Wongso juga mungkin masih belum puas ya atas keputusan tersebut, sehingga mereka ya masih meragukan dan di situ ada dugaan-dugaan rekayasa katanya gitu ya. Jika ada dugaan-dugaan rekayasa di situ, tentunya seperti kuasa hukum Jessica Kumala Wongso juga ingin ya mengajukan PK atau ingin mencari keadilan Jessica Kumala Wongso untuk Jessica Kumala Wongso. Nah, tentunya syarat-syarat untuk mencari sebuah keadilan karena keputusan hakim atau vonis hakim ini diragukan dan vonis hakim belum memuaskan untuk pihak Jessica Kumala Wongso, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, karena ini kan sudah ingkrah. Karena kasus Jessica Kumala Wongso ini sudah selesai kan gitu ya. Sudah mengikat ya, gitu. Jadi salah satunya jalan yaitu harus mengajukan PK. Karena apa teman-teman? Jessica Kumala Wongso ini mengajukan banding ditolak. Mengajukan PK juga sudah ditolak. Tentunya seperti itu. Tapi masih ada kesempatan-kesempatan lagi untuk mengajukan peninjauan kembali. Karena apa? Ya, ini peninjauan kembali ini dibuka dan dibuka seluas-luasnya untuk seorang terpidana. Ya kan gitu ya. Jadi Jessica Kumala Wongso masih ada kesempatan untuk mengajukan PK dengan syarat ada novum baru atau ada bukti baru. Jadi harus ada bukti baru, jangan sampai bukti-bukti tersebut sama seperti bukti yang diajukan PK sebelumnya untuk PK sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini ada rencana dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, yaitu Bapak Oto Hasibuan, menyatakan dan memberi pernyataan yang sangat menggembirakan masyarakat tentunya. Karena Bapak Oto Hasibuan ada pernyataan ingin mengajukan peninjauan kembali untuk Jessica Kumala Wongso di bulan-bulan ini. Mudah-mudahan sudah lengkap persyaratannya. Kan gitu ya kemarin ya, itu ada pernyataannya seperti ini. Berapa hari yang lalu saya sudah bertemu dengan Jessica di Rutan Pondok Bambu dan kita sudah sepakat bahwa PK kita jalankan dan kami sudah mengumpulkan semua bukti-bukti. Agak terlambat ini karena ada satu bukti yang kami tunggu, tapi mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini sudah dapat. Kami planning pokoknya di dalam bulan ini sudah harus memasukkan PK-nya. Nah, itu pernyataan Bang Oto Hasibuan seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya ya barang bukti yang ingin dijadikan novum saat ini untuk mengajukan peninjauan kembali? Tentunya Bang Oto Hasibuan sudah menyiapkan semuanya. Dan teman-teman pasti juga sering melihat kanal YouTube ya Bang Resmond Sianipar yang namanya Baliga Academy. Beliau sering membicarakan tentang barang bukti lah yang ada kejanggalan-kejanggalan, ada dugaan-dugaan rekayasa, itu sering dibahas sama Bang Resmond Sianipar. Pertanyaannya, apakah itu barang buktinya?
atau novum barunya apakah itu? Tentunya saya tidak tahu dan kita semua tidak tahu. Yang tahu hanya Bang Resmond, hanya kuasa hukum Jessica Kumala Wongso dan timnya. Tentunya seperti itu yang tahu. Gitu ya. Dan kita berharap ya kasus Jessica Kumala Wongso juga jika memang ada sebuah kejanggalan dan memang Jessica Kumala Wongso itu tidak berbuat, ya Jessica Kumala Wongso layak mendapatkan keadilan jika memang ada bukti yang benar bisa membuktikan bahwa Jessica Kumala Wongso ini tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan yang telah dituduhkan, yang telah divonis itu ya. Ya Jessica Kumala Wongso harus dibebaskan jika memang tidak melakukan hal tersebut. Gitu ya. Nanti setelah ada peninjauan kembali dan memang dikabulkan, Jessica tidak bersalah ya harus dibebaskan. Kan gitu. Akan tetapi berbalik lagi dan lain lagi jika Jessica Kumala Wongso ternyata nantinya setelah diajukan novum dan diajukan peninjauan kembali Jessica Kumala Wongso masih tetap terbukti bersalah, bisa jadi hukuman Jessica Kumala Wongso ini nanti bisa diperberat